Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para sesepuh, wabil khusus Yayatul Islam segenap kepengurusan Yayasan Masjid Baitur Rahman, para hadirin mustami'in rahimahullah. Alhamdulillah, kita panjatkan sebagai bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk dapat hadir di majelis ini, di tempat ini, tempat yang penuh kemuliaan, yakni Baitullah atau masjid yang sering disebut dengan Baitullah. Kita semua dapat mengawali kegiatan di sore hari ini atau di petang ini dengan salat maghrib berjamaah, dan kita masih dimampukan oleh Allah untuk melanjutkan taklim rutin malam Ahad. Semua ini tak lain berkat ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam, marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaat beliau baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Hadirin mustami'in rahimahullah, sebelum kita mendengarkan Ma'ariful Husna, marilah kita awali kegiatan malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan semoga niatan kita, amaliyah kita bersamaan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, marilah kita simak dan perhatikan bersama-sama Mawa'idul Husna yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Yayatul Islam. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani, amin. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
yang alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berbuat sesuatu yang baik, walaupun kita sadar kebaikan kita terlalu banyak kekurangannya, namun kita tetap berharap dengan kasih sayang Allah, semoga amal kita yang sedikit, yang masih banyak kekurangannya itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas junjungan kita, pemimpin besar kita, juga juru selamat kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua berharap mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam salah satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 perkara, man kunna fihi, barang siapa yang 7 perkara tadi ada pada diri seseorang, atau ada seseorang yang mampu mengamalkannya, faqadis takmalah haqiqatul iman, maka orang tersebut dapat dikatakan mempunyai keimanan yang sempurna. Dengan imannya yang sempurna, wa abwabul jannah maftuhah lahu, dan pintu surga terbuka bagi orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi izin oleh Allah besok memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. 7 perkara tadi, yang pertama, man asbagha wudu'ahu, siapa yang menyempurnakan wudunya, seperti yang sudah kami jelaskan pada pengajian-pengajian yang lalu tentang bagaimana kita menyempurnakan wudu kita. Jadi tidak sekedar sah, tetapi sempurna, itu yang kita harapkan. Sudah barang tentu untuk menyempurnakan wudu kita ini perlu perhatian. Juga sudah sering saya sampaikan bahwa wudu adalah satu amal yang menentukan ibadah kita sah atau tidak. Dan wudu ini adalah pintu utama dari ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari, dan di dalam wudu ini kita dianjurkan oleh Rasulullah, setiap kita membasuh anggota wudu kita, sebisa-bisa disertai dengan doa. Satu contoh, waktu kita membasuh muka,
itu kita membaca doa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ini sudah saya jelaskan pada pengajian yang lalu. Juga ketika kita membasuh tangan kanan ada doanya. Ketika membasuh tangan kiri juga ada doanya. Ketika kita mengusap kepala kita juga maka mari disertai dengan doa. Ketika kita mengusap telinga kita juga ada doanya. Dan ketika kita membasuh kaki kanan, membasuh kaki kiri, itu semua ada doanya. Dan masalah berdoa di setiap kita membasuh anggota wudhu ini sudah sangat banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Kebanyakan sudah seakan-akan tidak perlu untuk berwudu, untuk membaca doa ketika berwudu. Maka mari di sini kita diperlukan kesabaran, diperlukan banyak pengharapan. Jadi ketika kita berdoa, tidak seseorang itu berdoa kecuali Allah menyiapkan untuk dikabulkan doanya. Loh, kalau setiap kita membasuh anggota wudu kita baca doa, terus dikabulkan oleh Allah, dan kita harus yakin dikabulkan oleh Allah, maka kita sendiri yang beruntung. Tapi seperti yang saya katakan, membaca doa ketika berwudu ini sudah banyak ditinggalkan. Maka mari, agar pengajian ini biarpun sangat sederhana, maka mari agar pengajian ini ada manfaatnya, mari mulai kita jalani setiap kita berwudu dan setiap kita membasuh anggota wudu kita sertai dengan doanya. Dan setelah wudu, ini juga kita dianjurkan untuk berdoa. Malah baginda Nabi memberikan contoh, kita disuruh menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan kita, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Lalu dilanjutkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini satu amalan yang sangat ringan, namun Allah menyediakan pahala yang sangat besar. Jadi mari kita mulai merasa kita butuh karunia Allah. Kita butuh yang apa yang kita lakukan ini mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka mari mulai kita tingkatkan kesabaran kita ketika kita berwudu, sertai dengan doa-doanya. Yang kedua, orang yang dikatakan mempunyai iman yang sempurna ialah wa ahsana salatahu. Dia melakukan salat dengan baik. Dikatakan dengan baik sudah saya jelaskan pada pengajian-pengajian yang lalu.
Jadi ketika setiap kita melakukan pergerakan, baik itu ketika kita berdiri, lalu kita baca takbir, lalu kita rukuk, i'tidal, sujud dan seterusnya, itu jangan sampai kita lakukan tanpa ada tumakninah. Sekarang kadang-kadang kita melihat, oh si anu itu sholatnya kok cepat. Biar kita tidak tahu rahasia seseorang, rahasia hati seseorang di sisi Allah. Yang jelas kita sadar bahwa kita ini sangat butuh belas kasih sayang Allah. Dan kita harus sadar bahwa kita ini semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha, kita sudah tahu bahwa sholat kita itu cuma sebentar, tidak lama. Nah, di sini perlu kita lakukan dengan baik. Insya Allah, kalau kita sudah berusaha, fawwid ilallah, kita kembalikan kepada Allah. Dan kita yakin kalau kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ialah kalau dia menjadi orang yang mampu, harus menunaikan zakatnya, baik itu zakat pertanian atau zakat perdagangan. Nah, ini zakat pertanian ini sudah banyak juga yang disalah gunakan. Kadang-kadang yang mestinya zakat itu dikeluarkan menurut nisabnya, kadang-kadang kalau sudah panen hanya ngambil berapa gembreng itu dikeluarkan, tidak diperhitungkan jumlahnya. Begitu juga zakat perdagangan. Nah, ini perlu kita sadari bahwa zakat dari keuangan itu 2,5%. Kalau kita punya 1 juta, itu perhitungannya 25 rupiah, 25.000. Kalau kita punya 200 juta, nah ini biasanya rotok eman-eman mau mengeluarkan. Kalau kita punya 200 juta, zakatnya berapa? 5 juta. Tuh, kocek akeh. Nah, ini kadang-kadang terus tidak dikeluarkan. Atau juga ada yang mengeluarkan caranya salah. Kadang-kadang keliling diikuti orang banyak, hanya di amplop 50 ribuan. Nah, ini satu hal cara mengeluarkan zakat yang tidak mengena. Dan peraturan zakat itu ada jelas di dalam Al-Quran. Dan diusahakan zakat itu mampu memberikan perubahan kepada orang penerimanya, mampu dimanfaatkan secara baik. Sekarang kalau satu orang cuma kita beri 50.000 rupiah, dibelikan beras 1 hari habis. Tapi bagaimana kita memberi supaya orang ini bisa sedikitnya, kalau dia berjualan, menambah modalnya. Atau orang yang sedang kesulitan, punya hutang, tidak mampu membayar, nah itu boleh kita kasih.
Jadi masalah zakat ini adalah hak dari orang miskin, bukan hak kita. Haknya orang miskin yang dititipkan kepada kita oleh Allah harus dikeluarkan menurut aturannya. Terus yang keempat, wa kaffa ghadabahu. Kita diharuskan atau oleh Rasulullah itu harus mampu menahan amarah. Ada satu sahabat datang kepada Rasulullah minta petunjuk. Rasulullah memberikan petunjuk, la taghdab, jangan suka marah. Datang lagi, tanya lagi, Rasulullah mengatakan la taghdab. Di lain saat datang lagi kepada Rasulullah bertanya, seperti pertanyaannya semula dijawab lagi sama Rasulullah, la taghdab walakal jannah, jangan suka marah maka bagimu surga. Jadi kita diusahakan jangan jadi orang yang temperamen, gampang marah, baik di dalam masyarakat atau di dalam keluarga. Biasanya kalau salah satu dari anggota keluarga itu orangnya pemarah, membuat tidak enak seisi rumah. Tapi alangkah baiknya kalau kita bersikap lemah lembut dan sabar. Satu contoh, di saat kita menghadapi kenakalan anak-anak kita, ini kadang-kadang orang tua yang kurang sabar itu kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang sifatnya tidak enak didengar, atau kadang-kadang juga sampai mengeluarkan kata-kata yang sifatnya itu menunjukkan kemarahannya dengan kata-kata yang tidak baik, atau kadang-kadang sampai mengatakan mandar gak selamat. Nah, ini seorang tua dilarang demikian. Sekarang kalau kita menjadi orang tua, ketika anak kita nakal atau berbuat salah, terus kita katai dengan kata-kata yang tidak baik, lalu kita mudah-mudahan tidak selamat. Nah, ini seandainya tidak selamat sungguhan karena doanya orang tuanya, maka yang susah siapa? Ada satu tradisi dari orang-orang terdahulu menghadapi kenakalan anak-anak. Di samping harus kita lemah lembut, ketika kita marah itu harus mengeluarkan kata-kata Allah yahdi, yang artinya semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Nah, ini kita marah kepada anak kita, tapi bukan dengan kata-kata yang tidak baik, tapi dengan kata-kata Allah yahdi, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Kan baik. Di samping juga kita sebagai orang tua harus sadar bahwa kita ini maha guru dari anak-anak kita. Orang tua harus mampu memberikan contoh teladan yang baik, baik tingkah laku maupun tutur kata, terutama di bidang masalah ibadah. Ini orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Jangan sampai kita nyuruh anak kita sholat, orang tuanya enggak sholat. Menyuruh anak makan pakai tangan kanan, orang tuanya kadang-kadang makan pakai tangan kiri. Nah, ini tidak sesuai. Jadi
Orang tua di samping membimbing, mendoakan, juga harus bisa memberikan contoh yang baik. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kita adalah harapan kita. Oleh karena itu, maka mari anak-anak kita pikirkan tentang agamanya. Jangan sampai kita masa bodoh dengan pendidikan agama anak-anak kita. Kadang-kadang orang tua tidak peduli anaknya ngaji atau tidak, yang penting sekolah. Sekolah penting, tapi agama lebih penting. Titel penting, tapi kualitas iman dari anak-anak kita itu yang lebih penting di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi mari anak-anak kita jangan sampai kita jadikan anak-anak yang kosong dadanya dari agama. Dan mari setiap hari atau setiap malam ketika kita munajat kepada Allah, jangan pernah kita lupakan mendoakan anak-anak kita. Di samping pendidikan, di samping contoh, harus kita sadar semuanya akan terlaksana dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai sehari semalam kita banyak berdoa, tapi kita lupa mendoakan anak-anak kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat keadaan pada 30 tahun yang lalu dengan sekarang, jauh. Mungkin bapak-bapak masih ingat kalau zaman dahulu seorang murid sangat hormat kepada guru. Sekarang sudah lain keadaannya. Bahkan kalau sekarang ini sering kita lihat di layar televisi anak-anak muda yang mungkin juga ada anak kita, saudara kita di situ, apa? Tawuran. Kalau zaman dahulu udah ada pelajar tawuran, itu udah ada. Tapi sekarang kenapa banyak terjadi? Disinilah karena keteledoran orang tua di dalam mengisi dada dan pikiran anak-anaknya dengan agama. Pendidikan akhlak sudah tidak diberikan. Nah ini para bapak, mari kita selamatkan anak-anak kita. Kita selamatkan anak-anak kita, sebab kita semua akan kembali kepada Allah. Kalau kita meninggalkan anak-anak kita yang mengerti agama, sadar kewajibannya sebagai anak, sadar kewajibannya sebagai hamba Allah, sadar kewajibannya untuk masa depannya, maka anak-anak kita itu akan menjadi anak yang seperti kita harapkan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian,
Apa yang dilakukan oleh anak kita sepeninggal kita itu tergantung ketika kita masih ada. Kalau dia melakukan suatu perbuatan karena tidak kita beri contoh amal yang baik, karena tidak kita didik tentang agama, apa yang dilakukan perbuatan dosa, orang tua juga mendapatkan dosanya. Sebaliknya, kalau anak kita kena kita perhatikan, dia melakukan amal baik, baik di tengah-tengah masyarakat, tekun ibadahnya dan lain sebagainya, orang tua mendapatkan pahalanya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang kelima ialah menjaga lisan, menjaga ucapan. Bab ucap lidah ini satu benda yang kecil, tidak ada tulangnya, tapi bisa menjadi bumerang bagi kita dan bisa juga menjadi penyelamat kita. Jadi lisan ini perlu kita kendalikan. Ketika kita mau berbicara, dilihat dulu apa yang mau kita bicarakan. Pantas enggak kita bicarakan? Bagaimana kita berbicara kepada sesama? Bagaimana kita berbicara kepada orang yang lebih tua? Bagaimana kita berbicara kepada jauh yang di bawah kita umurnya? Bagaimana kita berbicara dengan keluarga? Ini perlu kita mampu mengendalikan lisan kita. Lisan ini bisa mengantar kita menjadi orang yang mulia, baik di tengah masyarakat maupun di hadapan Allah. Tapi bisa juga sebaliknya. Kalau kita tidak pandai mengendalikan lisan, bisa karena lisan kita mendapatkan bencana. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebagusan Islam seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan perlu juga dikontrol anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita waktunya habis hanya menghadapi barang yang kecil. Apa? HP. Ini kadang-kadang saya kalau jalan saya lihat ada anak-anak yang masih umur sekitar 7 tahun itu duduk di pinggir jalan sambil yang dilihat bukan apa? HP. Jadi waktu anak-anak kita habis dengan HP. Nah, ini perlu ada kontrol dari orang tua. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang keenam, wastaghfara lidzanbihi. Setiap orang sadar bahwa kita ini jelas sama saja, termasuk saya dan panjenengan ini sama-sama banyak dosa. Jangan sampai kita merasa bersih diri. Jangan sampai kita merasa tidak punya dosa. Siapa bilang? Kita hidup berpuluh tahun. Coba pikirkan, kalau satu hari berbuat satu dosa, berapa dosa yang kita kumpulkan? Belum lagi dosanya mata, belum lagi dosanya lisan,
belum lagi dosanya tangan, belum lagi dosanya pikiran dengan rencana-rencana yang tidak baik, belum lagi dengan dosanya hati yang mempunyai kerentak yang busuk seperti suudzon, hasud, dengki dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita sadari, kita semua banyak dosa, gak ada yang bersih, termasuk saya juga. Maka agar semua itu terampuni sebelum kita dipanggil oleh Allah, maka perbanyak istighfar, perbanyak menyadari kita ini banyak dosa. Dan harus kita sadar, di dunia saja orang yang salah diproses masuk bui. Nah, begitu juga kita di akhirat. Kalau kita tidak sadar kita ini banyak dosa, kita tidak mau taubat, mohon ampun kepada Allah, di akhirat kita menerima akibatnya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, tapi setiap amal baik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amal baik akan ditunjukkan besok di akhirat oleh Allah. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga perbuatan yang tidak baik besok ditunjukkan. Bahkan ulama mengatakan kita banyak dosa, kita sudah taubat kepada Allah. Nah, ini kita sudah diampuni, tapi dosa kita ini masih disimpan. Besok ditunjukkan, ini loh yang kau kerjakan yang aku ampuni. Sekarang coba kita bayangkan, berapa malunya kita di hadapan Allah, berapa malunya kita di hadapan Rasulullah ketika perbuatan-perbuatan salah itu dinampakkan oleh Allah. Insya Allah kalau kita sadar, kita taubat kepada Allah, setiap saat kita mohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat di akhirat nanti. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, yang terakhir, di samping kita memperbanyak istighfar, mari walaupun cuma 2 rakaat setiap malam, lakukan sholat sunnah taubat, memohon ampun kepada Allah apa yang kita lakukan mulai pagi sampai malam hari. Tiap hari kita lakukan, tiap malam kita sunat sholat sunnah taubat, cuma 2 rakaat. Jadi kita harus sadar kita ini banyak dosa, dan tidak ada orang yang bersih. Tapi mari kita sama-sama mengharap belas kasih sayang Allah. Mudah-mudahan dengan amal sedikit yang baik yang kita lakukan, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Yang terakhir ialah kita juga harus memperhatikan keluarga kita. Apakah itu anak, istri dan lain sebagainya. Butuh di mana di dalam rumah kita hidupkan nafas agama, kita hidupkan nafas ibadah, dan paling tidak di rumah kita jangan pernah kita kosongkan dari dengungan lisan kita yang membaca Al-Quran. Karena suara bacaan Al-Quran yang masuk ke relung hati kita dan anak dan istri kita, itu akan besar manfaatnya. Dan rumah kita akan menjadi rumah yang sejuk, menjadi rumah yang enak ditempati. Kerasan kita ibadah kalau kita
sering, selalu istiqomah kita renungkan bacaan Al-Quran. Jangan sampai kalau ndak pakai loudspeaker ndak baca. Boleh pakai loudspeaker tapi sewaktu-waktu. Tapi di rumah kita, yang saya bicarakan ini kita di rumah, mari kita hidupkan bacaan Al-Quran. Kalau dulu kalau kita jalan 30 tahun yang lalu, rumah-rumah itu banyak kita dengar bacaan Al-Quran. Sekarang sudah enggak ada, yang ada musik dari televisi dan lain sebagainya. Mari mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan hati kita diterangi oleh Allah dengan taufik dan hidayahnya, dibersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, juga diluruskan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang baik, dan mudah-mudahan anggota badan kita dikuatkan oleh Allah untuk menjalani ibadah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang mendatangkan rahmah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, sebagaimana biasa, mari kita kosongkan pikiran kita. Kita hadirkan di hati kita wajah ayah dan ibu kita. Kita harus sadar kita ini mempunyai orang tua. Sebagaimana kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang baik, sebagaimana kita mengharapkan agar kalau kita mati besok anak-anak kita bisa mendoakan kita, maka jangan lupa orang tua kita juga begitu harapannya. Maka jangan kita lupakan, karena ayah kita sudah lama meninggal lalu kita lupakan. Ibu kita karena sudah lama meninggal kita lupakan begitu saja. Hanya diingat kalau 1 tahun sekali dikoli, cuma 1 kali setahun. Itu apakah cukup? Tapi marilah kita menjadi anak yang ayah dan ibu kita itu walaupun tidak ada di depan kita, tapi ada di hati kita. Sehingga setiap saat kita selalu ingat mendoakan. Kita selalu merasa bahwa ayah dan ibu kita sudah menyayangi kita. Rasa cinta kepada orang tua jangan terhapus, jangan hilang karena ayah dan ibu kita sudah tidak ada. Hubungan antara anak dan orang tua tidak pernah diputus oleh Allah dari dunia sampai di akhirat. Maka mari kita jangan jadi anak yang melupakan ayah dan ibu kita. Sering saya memberikan ijazah supaya setiap selesai sholat subuh baca Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, paling tidak 100 kali. Itu harus istiqomah kita lakukan. Insya Allah orang tua kita senang, kuburnya diluaskan oleh Allah, diterangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, diberi kenikmatan dalam kuburnya berkat anak-anak yang tidak lupa mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan orang tua kita diberi tempat yang mulia di sisi Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang kedua, mari kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita seiman, sama-sama orang Islam, orang mukmin. Makanya di dalam
Salat Jumat, khutbah, khotib itu dianjurkan membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, ini supaya ada keterkaitan hati kita dengan sesama seiman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap orang mukmin yang satu dengan yang lain adalah bersaudara seiman. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah lama meninggal lalu dilupakan oleh anak cucunya, mari kita berbagi, kita mohon kepada Allah untuk mereka. Semoga mereka juga diberi ampunan, rahmah, maghfirah pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Kita ngemis setiap malam, kita ngemis setiap kita berdoa, mohon kepada Allah agar kita dan anak cucu kita dijadikan orang yang diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai di akhirat nanti. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Mari kita tutup dengan kita membaca Asmaul Husna. Mudah-mudahan apa hajat para bapak dan saudara-saudara sekalian dikabulkan oleh Allah. Dan yang sangat penting, mudah-mudahan majlis taklim ini walaupun kecil, walaupun sederhana, mudah-mudahan makbul indallah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Habib, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid,
Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Semoga